air, pasta gigi, sikat gigi, gayung, wastafel, handuk, tisu, kuota internet, kopi, susu, teh, coklat, gula, cangkir, gelas, kompor, termos, meja, kursi, dan seterusnya teman-teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Wani Dagang, jumpa lagi dengan saya Hendy, penghuni channel Wani Dagang. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan sharing. Saya coba lihat di pemberitaan bahwa terjadi lonjakan angka pengangguran di Indonesia, sehingga job fair yang diadakan di berbagai tempat itu mengalami lonjakan peminat. Namun kalau dilihat bahwa lowongan yang ada di dalam job fair tersebut tidaklah memadai teman-teman. Akhirnya para pencari kerja harus pulang dengan tangan hampa, tidak mendapatkan pekerjaan. Nah, pada situasi seperti inilah para pencari kerja akhirnya harus berada pada situasi yang kepepet. Kepepet seperti apa? Kepepet untuk lari ke sektor informal teman-teman. Iya, sarjana S1. Susah banget cari kerja. Ketika kemudian ada pelamar yang istilahnya itu baru lulus, itu enggak ada akses apapun gitu. Jadi akhirnya yang dicari kompetensi ya, sementara kompetensinya nggak cocok dengan itu. Nah, inilah sebuah fenomena. Di antara mereka telah lulus sarjana baik akademik maupun vokasi dengan berbagai kompetensi, namun mereka tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Dia nggak dapat pekerjaan, dia lari ke entrepreneur, ke ini, karena dia punya pengetahuan. Orang yang punya fresh graduate itu kan punya inovasi, punya pengetahuan. Nah, karena dia punya pengetahuan, jadi dia tidak lagi menuntut satu prosedural. Nah teman-teman, situasi seperti inilah bagi mereka para pencari kerja yang tidak kunjung mendapatkan pekerjaan adalah situasi yang kepepet. Ya, jadi tidak harus menuntut bahwa dia harus dapat pekerjaan di bank, pekerjaan di perusahaan berhenti BUMN, enggak harus itu pola-pola zaman dulu itu dah rumahnya. Sekarang ya lari ke informal. Nah, pada situasi seperti inilah mereka harus berani untuk lari, berani untuk mengambil keputusan, yaitu mengambil suatu jalur, yaitu jalur bisnis atau jalur wirausaha teman-teman. Inilah satu alasan, tidak hanya mereka yang memiliki alasan yang sudah terencana, tapi bagi orang-orang yang kepepet, ini merupakan alasan utama kenapa mereka terjun menjadi seorang wirausaha. Ya baiklah teman-teman, kalau kita sudah berniat untuk terjun dalam dunia bisnis, dunia wirausaha, maka satu hal di awal yang harus kita lakukan adalah menggali ide bisnis. Memang mengasihkan kalau bicara soal bisnis, ide bisnis, dan peluang bisnis. Sebab kita bicara tentang gagasan atau ide yang bila direalisasikan dalam bentuk konkret itu akan bernilai jutaan rupiah. Nah teman-teman, di manakah ide bisnis diperoleh? Pertanyaan ini akan selalu hinggap di benak kita, khususnya ketika kita mulai berpikir untuk membuka bisnis sendiri. Saya akan berbisnis apa? Produk apa yang akan saya hasilkan untuk bisa meraup uang? Jasa apa yang dapat saya tawarkan agar bisa memberi pendapatan yang lebih besar dibandingkan biaya operasi yang harus dikeluarkan? Oke teman-teman, perlu diketahui bahwa gagasan atau ide bisnis dapat digali dari apa yang dapat kita lihat,
kita dengar dan kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita adalah manusia, dan semua manusia memiliki kebutuhan yang tipikal. Para pakar ekonomi telah mengklasifikasi jenis-jenis kebutuhan manusia dari yang sifatnya primer seperti makan, minum, ataupun sekunder hingga tersier seperti liburan, teman-teman. Ide bisnis pada dasarnya tergantung pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Nah, di setiap sendi kehidupan selalu ada peluang bisnis yang bisa dimanfaatkan, tergantung dari kejelian kita. Satu hal yang pasti, bisnis berawal dari kebutuhan ataupun keinginan orang akan sebuah barang maupun jasa. Sulit bagi kita untuk mengklasifikasikan apakah sesuatu itu merupakan kebutuhan atau hanya keinginan. Nah, pertanyaan yang lebih penting dan relevan bagi seorang pelaku bisnis adalah, apakah calon konsumen bersedia berkorban untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan itu? Nah, teman-teman, ilustrasi berikut mungkin dapat sedikit membantu kita untuk menemukan sebuah gagasan ataupun meningkatkan insting bisnis kita, teman-teman. Kita coba ilustrasikan. Begitu kita bangun tidur, kita membutuhkan air untuk cuci muka, sikat gigi, pasta gigi, handuk, tisu. Lantas mungkin kita menginginkan secangkir kopi, susu, teh, ataupun coklat. Mungkin juga kita butuh membaca berita. Kemudian jangan lupa kita juga perlu kursi dan meja untuk menikmati sajian minuman atau makanan. Bayangkan, dalam setengah jam pertama kita bangun tidur, aktivitas keseharian kita sudah ada peluang bisnis untuk produk air, pasta gigi, sikat gigi, gayung, wastafel, handuk, tisu, kuota internet, kopi, susu, teh, coklat, gula, cangkir, gelas, kompor, termos, meja, kursi, dan seterusnya, teman-teman. Teman-teman bisa cari sendiri, bisa ditulis, bisa di-list apa aja produk yang dibutuhkan, ataupun mungkin berupa jasa juga, barang dan jasa apa yang dibutuhkan itu bisa di-list oleh teman-teman semuanya. Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah mandi, teman-teman, setelah mandi, berpakaian dan juga menyantap sarapan, kita bergegas berangkat kerja atau melakukan aktivitas keseharian kita. Muncul lagi peluang bisnis di bidang transportasi, dari ojek, bis, taksi, hingga mobil sewaan, kendaraan sewaan, dan lain sebagainya. Kemudian mobilitas kita dari rumah ke kantor juga merupakan peluang bisnis bagi produsen mobil, khususnya City Car. Di kantor, kita semua perlu makan siang, dan itu dijadikan peluang bisnis yang sangat bagus bagi perusahaan catering. Kantor perlu dibersihkan, dan peluang itu diambil oleh perusahaan cleaning service. Kantor perlu orang untuk mengantar surat, dan tumbuhlah perusahaan ekspedisi. Dokumen-dokumen perlu digandakan agar kita bisa menyimpannya, maka dibuatlah mesin fotokopi. Nah, itu, teman-teman, gagasan-gagasan ide. Kita bisa ciptakan apa? Kita bisa ciptakan barang dan jasa apa sehingga itu menjadi sebuah produk yang bisa kita jual. Bahkan setelah capek seharian bekerja, kita misalkan masih memposisikan sebagai konsumen. Nah, agar kita bisa beristirahat dengan sempurna, kita memerlukan spring bed yang empuk. Nah, mungkin ada yang membutuhkan energy drink, minuman suplemen agar tetap energik bahkan sampai di tempat tidur.
kita membutuhkan lampu redup agar tidur kita bisa nyenyak. Ataupun di kawasan yang banyak nyamuk, tentunya membutuhkan obat nyamuk, dan lain sebagainya. Begitulah mulai kita membuka mata kita saat fajar hingga menutupnya kembali di malam hari, seluruh kegiatan kita merupakan peluang bisnis. Mungkin selama ini kita selalu berposisi sebagai konsumen, tapi siapa tahu suatu saat kita mampu menyediakan produk yang bermanfaat bagi semua orang dalam aktivitas keseharian mereka. Dan dengan seperti inilah kita akan mampu lari dari posisi kepepet, posisi di mana kita tidak kunjung mendapatkan pekerjaan. Maka dari itu, meningkatkan insting bisnis, meningkatkan kemampuan kita dalam berbisnis, itu menjadi sebuah keharusan. Oke teman-teman, semoga ocehan saya ini bermanfaat. Semoga ada hal positif yang bisa teman-teman ambil. Dan salam untuk keluarga. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.